Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap Dewan Pengurus dan karyawan Lazismu Bojonegoro, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu, kajian puasa Ramadan Lazismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kenikmatan sehingga kita masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa kita. Demikian juga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kajian rutin kita, yaitu kampusmu, kajian puasa Ramadan Lazismu. Dan insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita sudah memasuki edisi yang ke-11. Dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba meneruskan topik yang sudah kita bahas. Insya Allah pada kesempatan ini kita sudah masuk pada bagian keempat, yaitu tentang tuntunan sholatul lail, yaitu tuntunan sholat malam. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mulai dari dasar hukum sholat lail itu, kemudian juga jumlah rakaatnya. Demikian juga kita sudah masuk pada varian formasi, yaitu varian formasi yang pertama dari formasi Qiyamul Lail atau Sholatul Lail atau Qiyamul Ramadan, yaitu formasi 4 plus 4 plus 3 witir, yaitu 11 rakaat. Nah, pada formasi yang pertama ini kita kemarin sudah coba elaborasi dan diskusikan lebih panjang, terutama tentang masalah apakah sholat 4 rakaat tersebut 1 salam atau 2 salam. Karena selama ini yang dipahami di dalam persyarikatan kita, bahwasanya formasi yang pertama yaitu 4 plus 4 plus 3 itu dilakukan bitaslimatin wahidatin, dengan 1 salam. Nah, praktek ini terkadang membawa kontroversial di masyarakat, karena ada beberapa pemahaman, paling tidak kita dihadapkan pada 2 pemahaman. Yang pertama, pemahaman yang secara umum berasal dari mazhab Hambali melalui masyayikh atau syekh-syekh dari Saudi, kemudian masuk di Indonesia, yang mengatakan bahwasanya sholatul lail atau qiyam Ramadan 4 rakaat dengan 1 salam ini tidak betul, karena ini masih umum, perlu untuk ditaksis, dikhususkan atau dispesifikasikan dengan sholatul laili makna-makna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Maksudnya 4 rakaat dalam redaksi hadis Aisyah itu yusolli arba'an. Rasulullah itu sholat 4, summa yusolli arba'an, kemudian sholat 4 itu harus dibaca dan disinkronkan dengan hadis sholatul laili makna-makna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi maksud 4 rakaat itu bukan 4 rakaat dengan 1 salam, tetapi 4 rakaat setelah dapat 4 rakaat berhenti lama,
tapi dilaksanakan dengan 2 rakaat salam dengan 2 rakaat salam. Ini pandangan yang berkembang ya, terutama dari ulama-ulama Saudi yang notabene-nya mereka bermadzhab Hambali. Kemudian yang kedua, kita dihadapkan juga oleh pandangan dari kelompok tradisional yang secara umum bermadzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i juga dikatakan kalau seseorang itu sholat tarawih dengan 4 rakaat dengan 1 salam, maka tidak sah. Sehingga redaksi ini umum kita dapatkan di dalam kitab-kitab Syafi'i atau kitab-kitab Syafi'iyah. Di sana dikatakan walau shalla 4 raka'atin bitaslimatin wahidatin lam tasihha. Kalau seseorang itu melaksanakan sholat tarawih dengan 4 rakaat dengan 1 salam, maka lam tasihha, tidak sah. Maka pandangan ini sudah kita coba kemarin jawab melalui fatwa tarjih dengan panjang lebar. Kita sudah coba klarifikasi dan ambil sebuah kesimpulan bahwasanya apa yang kita amalkan di dalam persyarikatan kita ini memiliki argumentasi yang cukup kuat ya, sehingga Bapak Ibu sekalian harus tetap mantap di dalam melaksanakannya. Kalau memang di masjid atau musola yang jenengan gunakan untuk salat tarawih itu yang memang kalau memang menggunakan formasi 4+4+3 ini. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, baik dari segi sanad hadisnya, kemudian juga kesimpulannya, betul-betul argumentatif itu. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba angkat isu yang baru, yaitu tentang sebuah permasalahan, apakah 4 rakaat tersebut dilakukan langsung tanpa tasyahud awal. Maksudnya kalau misalnya kita atau jenengan sekalian Bapak Ibu melaksanakan sholat tarawih dengan formasi tadi 4+4, apakah 4-nya ini dilakukan langsung? Maksudnya dilakukan langsung itu ketika sudah dapat rakaat yang kedua itu tidak menggunakan tasyahud awal. Itu. Atau dengan tasyahud awal, sebagaimana kita menjalankan sholat yang lebih dari 2 rakaat dalam sholat wajib. Misalnya sholat maghrib. Sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Maka pada rakaat kedua jenengan tasyahud awal. Demikian juga sholat-sholat yang 4 rakaat. Dari sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Itu kan ketika jenengan sudah dapat 2 rakaat kan melakukan tasyahud awal. Nah, bagaimana ini? Nah, sehingga kalau kita lihat sebenarnya pandangan yang berkembang di kalangan Muhammadiyah itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan dari Majelis Tarjih Jawa Barat yang mengatakan bahwasanya sholat dengan formasi 4+4+3 itu pakai tasyahud awal. Jadi di rakaat keduanya itu pakai tasyahud awal. Nah, dalilnya apa? Dalilnya keumuman hadis yang berbicara tentang bahwasanya ketika kita menjalankan sholat, ketika dapat rakaat yang kedua, kita tasyahud awal. Itu argumentasi yang dikembangkan di kalangan Majelis Tarjih Jawa Barat. Tetapi kalau kita lihat di pandangan mayoritas Majelis Tarjih, maksudnya Majelis Tarjih PP dan tempat-tempat yang lain, berpandangan bahwasanya sholat dengan formasi 4+4+3 itu yang 4-nya itu langsung, dalam artian tidak pakai tasyahud awal. Ini yang dipahami Majelis Tarjih secara umum. Nah, kalau kita lihat kenapa kok kita simpulkan demikian?
Ada beberapa argumentasi atau ada beberapa dalil yang bisa kita jadikan acuan untuk menyimpulkan apa yang kita pahami, yaitu bahwasanya 4 rakaat dari formasi 4-nya itu tanpa tasyahud awal. Artinya kalau jenengan dapat 2 rakaat ya langsung apa? Bangun tanpa tasyahud awal gitu. Yang pertama dalilnya yaitu Nabi Muhammad SAW pernah sholat lail sebanyak 8 rakaat. Nabi Muhammad SAW apa? Pernah sholat lail sebanyak 8 rakaat. Dan beliau tidak duduk pada rakaat 8 itu kecuali pada yang ke-8. Maksudnya sholatul lail yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan 8 rakaat. Dan dia atau beliau Rasulullah SAW itu tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Artinya apa? Artinya Rasulullah pada rakaat yang kedua dari 8 rakaat ini tidak duduk. Nah, kalau kita coba lihat atau kita coba lihat hadisnya itu, bisa Bapak Ibu sekalian lihat di dalam slide, di sana dikatakan an Sa'idin an Qatadah bi isnadihi nahwah, dari Sa'id dan juga dari Qatadah dengan sanad yang sama. Qala, dia berkata, yusolli 8 rakaatin. Rasulullah itu pernah sholat 8 rakaat. Di sana dikatakan bagaimana? La yajlisu, tidak duduk siapa Rasulullah fihinna, di dalam 8 rakaat tadi, illa inda thaminah, kecuali ketika Rasulullah sudah berada pada rakaat yang ke-8. Nah, hadis ini memberikan indikasi yang jelas bahwasanya sholatul lail yang dilakukan oleh Rasulullah 8 rakaat itu Rasulullah tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Fayajlisu, kemudian Rasulullah apa? Duduk. Fayadkurullaha azza wa jalla, kemudian Rasulullah apa? Mengingat Allah subhanahu azza wa jalla. Thumma yad'u, kemudian Rasulullah apa? Berdoa. Thumma yusallimu tasliman yusmi'una, kemudian Rasulullah apa? Mengucapkan salam dengan salam yang didengar oleh para sahabat. Berarti Rasulullah apa? 8 rakaat gitu. Dan tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8, kemudian Rasulullah apa? Salam. Nah, thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalisun ba'dama yusallim. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah sholat 2 rakaat lagi, wa huwa jalisun, dalam posisi duduk setelah dia salam dari 8 rakaat tadi. Nah, kemudian duduk, sholat 2 rakaat dengan duduk, nanti 8 plus 2 berapa? 10. Thumma yusalli raka'atan. Kemudian setelah itu Rasulullah apa? Sholat 1 rakaat lagi. Nah, 1 rakaat, ya kalau 1 rakaat berarti 1 rakaat terus salam, ini witirnya. Maka dikatakan dalam hadis ini, fatilka ihda asyrata rakaatan ya bunai. Maka semuanya ini adalah 11 rakaat wahai anakku. Nah, ini menunjukkan di dalam keterangan hadis ini, sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah itu 8 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Ini dicatat dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena Rasulullah tidak duduk di rakaat yang ke-8 kecuali di rakaat yang ke-8, ini mengindikasikan bahwasanya kalau kita sholat dengan formasi 4 plus 4 plus 3, berarti 4-nya itu kita ya duduknya di rakaat yang terakhir. Jadi di rakaat yang kedua kita tidak perlu tasyahud, melakukan tasyahud awal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Kemudian setelah itu Rasulullah salam, kemudian
menambah 2 rakaat mati Rasulullah dalam keadaan duduk. Mati. Nah, kemudian ditambah 1 rakaat, jumlah semuanya berapa? 11. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalil yang bisa memperkuat amaliyah kita, bahwasanya ketika kita menjalankan formasi 4 plus 4 plus 3, itu yang 4 rakaatnya itu tanpa menggunakan tasyahud awal. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat argumentasi yang kedua. Di sini dikatakan Nabi Muhammad SAW menunaikan salat witir 3, 5, 7 rakaat secara langsung tanpa tasyahud awal. Ini yang diperhatikan oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu melakukan sholat witir, sholat yang dilakukan dengan bilangan apa? Ganjil. Ketika Rasulullah sholat dengan 3 witir, atau 5 witir, atau 7 witir, itu Rasulullah melakukannya secara langsung. Secara langsung itu apa maksudnya? Tanpa tasyahud awal. Kalau kita lihat dari teks hadis yang saya cantumkan di dalam slide-nya itu, dan hadis ini juga bisa Bapak Ibu sekalian cek di HPT-nya, karena inti dari materi yang saya sampaikan itu secara umum hadis-hadisnya bisa ditemukan di dalam HPT kita. Hanya saja saya mencoba melakukan simplifikasi, bagaimana saya menyederhanakan materi. HPT yang mungkin bagi Bapak Ibu sekalian susah untuk dipahami ini, saya coba sederhanakan dan tampilkan sehingga mudah dipahami. Nah, kalau jenengan lihat di dalam HPT-nya, yaitu di keputusan Weradisa pada tahun 1972 di Pekalongan, itu di pembahasan sholatul lail bisa dibuka di dalil yang ke-25. Kalau di HPT saya ini halaman 352. Di sana disebutkan hadis Aisyah. Maka persis bagaimana hadis yang saya kutip di sini dari kitab Muntakal Akhbar karangan Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, kakeknya Ibnu Taimiyah, kemudian dikomentari oleh Imam Asy-Syaukani dengan nama Nailul Autor. Maka di sana dikatakan wa an Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat witir bi thalathin dengan 3 rakaat, tapi la yafsilu bainahunna. Rasulullah tidak memisah antara 3 rakaat ini. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Nah, kalau dalam redaksi hadis ini dikatakan la yafsilu bainah, rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah itu la yafsilu, Rasulullah tidak memisah bainahunna, antara 3 rakaat ini, berarti apa? Di sini sholat witir Rasulullah itu dilakukan juga tanpa tasyahud awal. Nah, kenapa kok kita simpulkan tanpa tasyahud awal? Nanti kita coba cek, ada hadis yang lain juga. Hadis yang memberikan penjelasan bahwasanya kita tidak boleh berwitir dengan 3 rakaat sehingga menyerupai sholat apa? Sholat maghrib. Bisa dicek di HPT Bapak Ibu sekalian, di sana juga ada hadis la tutiru bisalatin. Janganlah engkau melakukan sholat witir dengan 3 rakaat. Tusbihu bisolatil maghrib, sehingga engkau menyerupakan sholat witir itu dengan sholat maghrib. Nah, kok bisa dipahami demikian? Ya berarti kalau witir itu dilakukan dengan tasyahud awal, ya berarti tidak ada bedanya kaifiyah pelaksanaan sholat witir 3 rakaat dengan sholat maghrib. Nah, sehingga kita perlu untuk melakukan mukhalafah. Mukhalafah itu apa? Berbeda, melakukan witir tetapi berbeda dengan sholat maghrib. Nah, supaya berbeda bagaimana?
kita tidak melakukan tasyahud awal. Meskipun sama-sama 3, tapi karena kita tidak melakukan tasyahud awal, nah ini kita berarti mematuhi apa yang dikatakan tadi, la tutiru bisalatin, jangan engkau salat witir dengan 3 rakaat sehingga engkau menyerupakan dengan salat maghrib. Nah ini yang kita pahami. Nah sehingga kalau jenengan tadi melakukan formasi 4 plus 4 plus 3, 4-nya ini tanpa tasyahud awal, ya berarti sesuai dengan keterangan ini. Kemudian yang kedua, ada hadis dari Ummi Salamah. Wa'an Ummi Salamata qalat, kana Rasulullah SAW yutiru bisab'in wa khamsin. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukan sholat witir bisab'in dengan 7 rakaat, wa khamsin dengan 5 rakaat. Tapi di sana dikatakan apa? La yafsilu, tidak memisah siapa? Rasulullah bainahunna, di antara rakaat-rakaat ini, bisalamin dengan salam, wala kalamin atau ucapan. Maksudnya apa? Sholatnya Rasulullah witir dengan 5 dan 7 itu tidak dipisah dengan apa? Salam atau kalam atau ucapan. Artinya disambung, tidak menggunakan tasyahud awal. Nah, kemudian muncul pertanyaan dari jenengan. Ini kan konteksnya sholat witir. Yang kita bahas 4 rakaat pada formasi 4 plus 4 plus 3. Itu kan bukan witir. Kembali kepada itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita cara memahaminya? Dalam pandangan Muhammadiyah, yang namanya sholatul lail itu masuk di sana apa? Sholatul tahajud, qiyamu Ramadan, sholat witir. Semuanya dianggap sama dalam pandangan tarjih. Bisa dilihat di Muktamar Wiradisa juga 19 berapa tadi? 7, 2 di Wiradisa di Pekalongan. Maka dalam pembahasan sholatul lail di footnote-nya apa? Disebut juga tahajud, witir, qiyamu Ramadan, qiyamul lail. Nah, sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, sholat-sholat ini meskipun memiliki varian nama, tetapi esensinya sama. Gitu. Ini yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, sehingga dari 2 kesimpulan ini, atau dari 2 argumentasi ini, kita bisa pahami bahwasanya formasi 4 plus 4 plus 3 yang pada 4-nya itu tanpa tasyahud awal. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba kaji tentang formasi yang kedua yang umum dilakukan oleh warga persyarikatan kita juga. Jadi formasi 4 plus 4 plus 3 ini secara umum sampai sekarang masih dipraktekkan di mayoritas warga Muhammadiyah di Jogja. Nah, kalau formasi yang kedua, yang kedua ini 2 plus 2 plus 2 plus 2, kemudian dapat berapa? 8 rakaat, kemudian plus 3 witir, semuanya 13 rakaat. Ini juga formasi yang cukup populer di kalangan warga Muhammadiyah, terutama di luar daerah Jogja. Ya, misalnya kita di Bojonegoro ini ya ada warga Muhammadiyah, ada yang mengikuti formasi yang pertama, ada juga yang mengikuti formasi yang kedua. Dan dalam pengamatan saya formasi yang kedua ini lebih banyak dibandingkan formasi yang pertama. Nah, kalau kita lihat apa yang dijadikan argumentasi atau dalil oleh majelis tarjih ketika menetapkan formasi 2 plus 2 plus 2 plus 2 kemudian plus 3 witir. Nah, keputusan ini sudah diputuskan di Muktamar Khususi Tarjih di Medan. Bisa dicek Bapak Ibu sekalian. Muktamar Khususi Tarjih ke-28 di Medan tahun 1939. Di akhir Kitabus Shaum. Di sana ada Fadhailul A'mal, maka
di sana dijelaskan di antara keutamaan amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu salah satunya melakukan qiyamul lail. Maka redaksi putusan kita di sana dikatakan wakum qiyamul lail, lakukanlah salat qiyamul lail. Ihda asrata rakaatan, 11 rakaat, arba'an, bisa 4 au mathna atau dua ini formasi yang kedua ini, wa thalathan, witirnya 3. Nah, kemudian juga di Muktamar Wiradisa di Pekalongan pada sholatul lail tahun 1972. Di sana dikatakan tusolliha ihda asrata rakaatan, engkau salat berapa? 11 rakaat. Rakaataini, 2 rakaat. Sebagaimana formasi ini. Au arba'an atau 4 rakaat sebagaimana formasi yang awal. Summa tutiru bisalatin, kemudian witir dengan 3 rakaat. Nah, kalau kita lihat dalil yang digunakan oleh majelis tarjih di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Mathna itu artinya rakaataini. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dikatakan fa'in khifta subha, jika engkau takut masuknya waktu subuh, fa'autir biwahidatin, berwitirlah dengan 1 rakaat. Nah, yang kita pahami dari keumuman hadis ini apa? Bahwasanya sholat malam itu dilakukan 2 rakaat, sampai dapat 8, kemudian plus 3 witir. Nah, redaksi yang muncul di dalam hadis ini kan fa'in khifta subha, jika engkau takut subuh, fa'autir biwahidatin, maka witirlah dengan 1 rakaat. Ini seakan-akan mengindikasikan apa? Kita baru melakukan witir dengan 1 rakaat itu ketika kita takut masuk waktu subuh. Kalau tidak takut, ya berarti kita dianjurkan untuk witir lebih dari 1. Di antaranya berapa? 3. Sehingga disimpulkan witirnya di sini 3. Dan juga didukung oleh hadis Aisyah yang tadi. Ketika kita bicara tentang formasi 4 plus 3. Di sana kan dikatakan Rasulullah itu yusolli arba'an. Rasulullah sholat 4, thumma yusolli arba'an, kemudian sholat 4 rakaat, thumma yusolli thalathan, kemudian sholat 3. Berarti witirnya 3. Nah, ini digunakan argumentasi untuk menyimpulkan tentang formasi yang kedua. Meskipun formasi yang kedua ini kalau kita cari di hadis yang utuh, itu saya sendiri belum menemukan. Memang di Sahih Muslim ada keterangan juga Rasulullah melakukan sholat malam dengan 2 plus 2 plus 2 plus 2 8 plus 3. Tapi di sana dikatakan Rasulullah itu sholat 2 panjang sekali, terus tidur. Nah, setelah tidur Rasulullah bangun, baru meneruskan 2 plus 2 plus 2 berarti 6 setelah tidur. Karena sebelum tidur 2 kan 8. Baru Rasulullah sholat witir dengan 3. Tetapi yang langsung sampai sekarang saya belum menemukan dalil yang utuh. Tapi kalau kita baca dari keumuman hadis ini bisa juga disimpulkan bahwasanya formasi 2 plus 2 plus 2 plus 2 setelah dapat 8, 3. Dan yang 3 witir itu dari mana? Ya dari keumuman termasuk hadis Aisyah tadi. Bahwasanya Rasulullah itu sholat witirnya 3. Karena redaksi sholatul laili mathna ini seakan-akan kita disuruh untuk witir 1 rakaat itu ketika fa'in khifta as-subha. Ketika kita takut masuk waktu subuh. Ini formasi yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di formasi yang ketiga, yaitu formasi 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 sudah dapat 10, kemudian plus 1 witir, sehingga jumlah semuanya berapa? 12. Tetapi yang menjelaskan sebelumnya diawali dengan apa? Rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, atau dalam terminologi tarjih kita disebut dengan sholatul iftitah, sholat pembuka sholat apa? Malam. Nah, argumentasi atau dalilnya mana? Ini ada keterangan dari hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani. Maka di sana dikatakan annahu qol, bahwasanya Zaid ibn Khalid al-Juhani ia berkata, la arkumanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailata. Sungguh saya telah mencermati salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini khafifatain. Maka Rasulullah pada waktu malam itu salat 2 rakaat yang ringan. Ini yang disebut sebagai sholatul iftitah. Tsumma shalla raka'ataini tawilatain. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat panjang, sangat panjang. Tsumma shalla raka'ataini wa huma dunal latain. Kemudian salat yang panjang, tetapi panjangnya tidak sepanjang yang pertama tadi. Tsumma shalla raka'ataini dunalataini qablahuma. Kemudian Rasulullah apa? Salat 2 rakaat tetapi panjangnya tidak sepanjang yang awalnya tadi. Tsumma shalla raka'ataini dunalataini qablahuma. Kemudian salat panjang lagi tetapi panjangnya tidak melebihi panjang sebelumnya. Tsumma shalla raka'ataini dunalataini qablahuma. Kemudian salat 2 rakaat lagi panjang tetapi tidak sepanjang sebelumnya. Tsumma autaro. Kemudian Rasulullah witir, fadzalika tsalatsa asyrata rakaatan. Maka jumlah totalnya 13 rakaat. Nah, maksudnya apa di sini? Di sini berarti yang dipraktikkan oleh Rasulullah itu pertama salat iftitah 2 rakaat, dijelaskan di sini rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Kemudian 2 rakaat lagi panjang sekali itu. Kemudian 2 rakaat lagi panjang tetapi tidak melebihi panjang yang pertama tadi. Kemudian 2 rakaat lagi panjang tidak melebihi 2 rakaat sebelumnya. Kemudian panjang tidak melebihi panjang sebelumnya. Kemudian 2 rakaat lagi panjang tidak melebihi panjang sebelumnya. Kemudian witir 1 sehingga jumlahnya 13 rakaat. 13 ini karena menghitung rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, yaitu sholatul iftitah. Yang kedua dipahami, kenapa kok praktiknya Rasulullah itu rakaat pertama panjang sekali, kemudian semakin menurun. Ini termasuk kesunahan yang kita lakukan pada sholat-sholat yang lain. Misalnya sholat wajib, imam itu disunahkan rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Demikian juga praktek real Rasulullah juga semacam itu. Rakaat pertama panjang sekali. Kecuali sholat iftitah, karena kembali sholat iftitah itu kan sholat sebagai opening atau warming up. Sebagai pembuka dan pemanasan. Ya, kalau pembuka pemanasan ya nggak panjang. Tetapi kok setelahnya panjang, kemudian agak pendek terus. Apa? Di antara alasannya karena dari segi fisik dan kefitan kita dalam sholat itu, maka semakin menurun. Maka rakaat pertama itu dianjurkan untuk panjang. Demikian juga di sini 2 rakaat yang pertama panjang, karena ketika itu kita masih fresh gitu. Itu alasannya. Ini formasi yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba di sini bahas tentang
bacaan setelah sholat witir. Kalau Bapak Ibu sekalian baca di HPT-nya, di Muktamar Wiradesa di Pekalongan 1972, di sana dijelaskan setelah sholat witir selesai kemudian membaca kalimat Subhanal Malikil Kudus. Bisa juga dibaca di tuntunan Ramadan yang diterbitkan oleh MTT. Ini buku ini sudah dipublikasi dan diterbitkan dengan beberapa terbitan. Gitu. Maka setelah sholat witir selesai, kemudian membaca kalimat Subhanal Malikil Kudus berapa? Thalatha marot. 3 kali. Kita baca masih dalam keadaan apa? Duduk kan itu. Maka dalam putusan kita dikatakan tsumma qul ba'dal faragh min witrika wa anta jalisun. Jadi diucapkan setelah kita selesai witir dalam posisi masih duduk. Dengan suara nyaring dan panjang pada bacaan yang ketiga. Berarti Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Berarti yang Subhanal Malikul Kudus yang ketiga itu dipanjangkan. Lalu membaca Rabbil Malaikati Waruh. Sebagaimana yang saya katakan tadi, posisinya kita duduk. Nah ini yang perlu untuk dipraktekkan. Dan saya melihat di beberapa masjid dan mushola Muhammadiyah di Bojonegoro belum semuanya mempraktekkan. Padahal ini sudah menjadi putusan Majelis Tarjih di Muktamar Wiradesa tahun 1972. Gitu. Kalau kita lihat dalil yang digunakan yaitu hadis Ubay ibn Ka'ab. Menurut hadis Ubay ibn Ka'ab, karena Rasulullah SAW yaqra'u fil witri bisabihisma rabbikal a'la. Rasulullah itu kalau membaca di salat witir yang dibaca di rakaat pertama itu sabihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang rakaat ketiga itu wa qul huwallahu ahad. Yaitu qul huwallahu ahad. Ini. Sebagian riwayat ada yang mengatakan al-mu'awwidhatain. Al-mu'awwidhatain itu an-nas, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Tetapi hadisnya ini masih kontroversial. Meskipun misalnya Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi mensahihkan. Tapi tarjih kalau kita lihat di HPT jenengan belum memasukkan tambahan selain Qul huwallahu ahad di rakaat yang ketiga dibaca al-mu'awwidhatain, itu belum memasukkan karena memang hadisnya masih kontroversial. Misalnya jenengan bisa baca di 10 salam atau Nailul Autar. Karena tarjih itu secara umum sangat hati-hati. Kalau hadisnya kontroversial, biasanya tidak dicantumkan. Memilih dalil yang lebih selamat, yaitu Qul huwallahu ahad. Meskipun ini ya kembali kepada ijtihad Bapak Ibu sekalian, karena HPT tidak menspesifikasikan, kita bisa ijtihad. Misalnya Imam Masjid bisa berijtihad kalau memang kajian dia menyimpulkan misalnya tambahan al-mu'awwidhatain itu sahih, yang nggak apa-apa dibaca itu. Tapi kalau kajian imamnya tersebut, maksudnya bacaan dikaji gitu, menyimpulkan ternyata dhaif, ya tidak usah diamalkan. Ini masih ada celah untuk itu, kita untuk ijtihad. Kemudian fa'idha sallama qal, maka Rasulullah kalau sudah salam dari 3 witir tadi membaca Subhanal Malikil Kudus thalatha marot, 3 kali, yamuddu sautahu fi tsalitsah, dengan dipanjangkan pada suaranya yang bacaan yang ketiga, thumma yarfa'u, kemudian mengangkatnya. Jadi Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Jadi dipanjangkan dan diangkat intonasi atau nadanya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika, ya berarti hadis ini berbicara tentang witir 3. Karena ada redaksi yang lain, karena Rasulullah SAW yutiru bithalathin wa yaqra'. Rasulullah itu witir dengan
3 rakaat wa yaqra dan membaca fil witri bisa bihisma rabbikal a'la dan seterusnya. Ini di riwayat yang lain, meskipun di hadis yang disebutkan di HPT kita tidak dijelaskan. Kemudian walafdu Daruqutni, dan lafadznya Imam Daruqutni, idza sallama qul subhanal malikul quddus salasa marat yamuddu sautahu wa yaqul rabbil malaikati waruh. Ini jadi subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya kita membuka pertanyaan. Ini ada salah satu pertanyaan dari Pak Ahmad Nuril di room chat, yang intinya bagaimana untuk sholat iftitahnya? Apakah di Bojonegoro dilaksanakan sendiri atau berjamaah, ataukah tidak memakai sholat iftitah? Dari Pak Nuril, PCM luar kota ya, Ustaz? Surabaya, Ustaz. Oh, Surabaya ya. Ya. Monggo, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad Nuril dari PCM mana tadi, Surabaya ya? Surabaya, Ustaz. Ya. Tentang sholat iftitah ini sudah kita bahas di pertemuan sebelum sholatul lail. Apakah sholat iftitah itu boleh dilakukan secara berjamaah, kolektif, dipimpin oleh seorang imam, atau boleh juga dilakukan secara sendiri-sendiri? Nah, kalau kita lihat dari keterangan hadis tadi, termasuk kalau kita lihat hadis yang kita bahas tadi, pada formasi 2 sampai 12, kemudian kemudian 1 witir sehingga 13, karena yang 13 itu menghitung sholat iftitah yang pertama tadi, yaitu 2 rakaat khafifatain. Itu dilakukan oleh Rasulullah, hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, itu dilakukan oleh Rasulullah secara munfarid, secara sendirian. Dan juga keumuman hadis yang mengatakan karena Rasulullah SAW idza qama ila laili iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Itu hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila membuka salatnya di waktu malam, iftataha salatahu, membuka salatnya bi rak'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan, yang tidak dijelaskan apakah secara berjamaah atau munfarid, tapi secara umum dilakukan di beberapa kesempatan oleh Rasulullah secara munfarid, kan itu. Kemudian ada hadis yang lain, misalnya Bapak Ibu sekalian bisa cek di HPT-nya juga. Di sana ada hadis Quraib. Quraib itu Maula Ibni Abbas, yaitu budaknya Ibnu Abbas, menceritakan tentang peristiwa mabitnya Ibnu Abbas di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasulullah. Sehingga diceritakan, dinarasikan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah itu tidur, kemudian bangun tengah malam, dan itu. Kemudian mengambil air wudhu dan berdiri sholat. Tetapi Ibnu Abbas Ibnu Abbas ingin gabung. Dan ketika gabung menjadi makmum, itu menempatkan di posisi sebelah kiri. Akhirnya sama Rasulullah digeser ke sebelah kanan. Dan di sana diceritakan fasalla rak'ataini khafifatain. Rasulullah itu mengawali sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Ini artinya apa? Artinya Ibnu Abbas melakukannya secara berjamaah bersama Rasulullah, termasuk melakukan rak'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan atau sholat iftitah. Kemudian juga ada hadis Hudzaifah ibnil Yaman. Peristiwa dan ceritanya hampir sama dengan yang dialami oleh Ibnu Abbas. Hudzaifah ibn Yaman juga
ingin join sholatnya Rasulullah, tapi di sebelah kiri, sama Rasulullah dipindah ke sebelah kanannya. Kemudian juga melakukan sholat raka'ataini khafifatain. Maka dari keterangan hadis ini, Majelis Tarjih berkesimpulan, sholat iftitah itu boleh dilakukan secara munfarid, secara sendirian atau secara berjamaah. Ya tergantung tempat atau Bapak Ibu sekalian gunakan untuk sholat. Kalau memang masjidnya jamaahnya sudah paham, kita melakukan sholat iftitah 2 rakaat secara berjamaah, sehingga berjamaah itu totalnya berapa? 13 rakaat, karena 11 yang tarawihnya, kemudian yang 2 iftitah. Itu kalau jamaahnya sudah paham. Tetapi kan ketika kita bicara di konteks Muhammadiyah ini kan belum semua tempat memahami. Ada di beberapa tempat nanti malah membingungkan. Akhirnya karena belum maksimal kita sosialisasi, ya untuk sementara sendiri-sendiri, jadi nggak masalah kan itu. Ya intinya kan kita tetap melaksanakan sholat iftitah yang menjadi perhatian ketarjian kita, karena tarjih sejak tahun 1972 di Wiradisa itu sudah membicarakan sholat iftitah, dan bahkan kita temukan di TJA tanya jawab agama kita yang berisi fatwa-fatwa tarjih mulai dari jilid 1 sampai jilid 8 ini banyak memberikan perhatian terhadap pembahasan sholat iftitah. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi sholat iftitah itu di dalam persyarikatan kita. Ya kurang lebihnya demikian. Bapak Ahmad, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Iya, sami-sami. Berikutnya ini ada satu lagi dari Ustadz Muharram Sumberjo. Selaku imam sholat taraweh, apakah harus menyampaikan kepada jamaah kalau memulai sholat taraweh formasinya, biar jamaah niatnya jelas, rokaatnya? Nah begitu Ustadz, dari Ustadz Muharram Sumberjo. Ya, terima kasih Pak Muharram atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus kan gitu. Sebagai seorang imam, apakah perlu menginformasikan kan gitu? Ini kalau imamnya sudah imam rotib gitu, imam yang tetap, ya tidak usah menginformasikan, karena kembali kepada al-adatu muhakkamah. Adat itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Di masjid ini formasi sholat tarawihnya demikian, kan sudah dipahami oleh jamaahnya secara umum kan itu, sehingga kalau semacam itu ya tidak perlu menginformasikan kepada jamaahnya lagi. Misalnya jamaah masjid taruhlah namanya At-Taqwa. At-Taqwa mana? Ya tergantung desanya misalnya atau daerahnya. Ini kan berarti sudah umum, misalnya melakukan formasi yang 4 plus 4 plus 3 atau 2 plus 2 plus 2 plus 2 sudah 8, kemudian 3 witir. Kan setiap masjid sudah punya tradisi formasi tertentu yang dilakukan. Kecuali yang sering menjadi problem ketika masjid tersebut mendatangkan imam, atau biasanya kan kita program tabligh dan juga kita terkadang mendatangkan imam dari luar. Nah, itu sebaiknya imam yang dari luar itu yang dilakukan tanya dulu ke takmir atau yang ngundang, Pak, masjid sini formasinya bagaimana kan itu. Sehingga Sehingga jamaahnya nggak kaget, dan juga tadi goncang niatnya. Tadi kok saya niatnya 4 plus 3, tiba-tiba ini kok 2. Akhirnya bingung juga ketika sudah 2 rakaat biasanya langsung bangkit, ternyata duduk dan salam. Nah ini juga nanti menjadi problem. Apalagi kan tidak semua warga Muhammadiyah ini memiliki pemahaman tentang formasi tersebut. Nah sehingga kalau menurut hemat saya ya, kalau misalnya kita diundang di sebuah tempat yang menyesuaikan apa yang sudah umum dilakukan di tempat tersebut. Meskipun ada kemungkinan juga kita boleh menginformasikan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan sholat tarawih dengan formasi demikian.
Nah, itu boleh disampaikan semacam itu, tetapi yang perlu dicatat meskipun kita informasikan, jamaah ini kan sudah punya kebiasaan. Misalnya saya di masjid yang jamaahnya sudah sering atau terbiasa menggunakan formasi 4 plus 4 plus 3. Kemudian saya diundang di masjid itu untuk menjadi imam sholat tarawih. Saya sudah informasikan Bapak Ibu sekalian, kita akan sholat dengan formasi 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 8 kemudian 3. Meskipun saya informasikan, jamaah yang sudah memiliki kebiasaan ini biasanya juga akan bingung juga. Ya, kita harus mewajari tidak semua jemaah kita secara pemahaman sama. Ada orang-orang yang tua dan juga mungkin pendidikannya ngajinya juga nggak begitu paham. Nah, sehingga hal semacam ini harus kita dekati ya, sehingga ini pandangan pribadi saya ya, sehingga kita kalau diundang untuk menjadi imam ya lebih baik menyesuaikan yang sudah berlaku di masjid itu. Toh ini catatan, dari sekian formasi ini Majelis Tarjih juga mengakuinya sebagai tanawu fil ibadah, sebagai pluralitas atau varian dalam bentuk ibadah yang diakui dan semuanya itu sabitun min Rasulillah. Punya argumentasinya dari Rasulullah dan Rasulullah melakukan dari semua formasi ini. Artinya semua formasi ini dipraktikkan oleh Rasulullah itu. Dan ini bentuk tanawu fil ibadah yang intinya di situ ada taisir. Kemudian kita boleh melakukan macam-macam formasi sesuai yang mudah. Sesuai yang mudah itu mudah untuk kita dan juga mudah untuk jamaah, tidak membingungkan. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi mabda'ut taisir, prinsip mempermudah yang merupakan salah satu prinsip yang diakui oleh Majelis Tarjih itu, ya diantaranya ya tadi mudah dan sesuai dalil, tidak membingungkan kepada jamaah. Sehingga ya lebih baik menyesuaikan pada praktek yang sudah dilakukan di masjid tersebut. Ya kurang lebihnya demikian Pak Mukhtarom, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi gini Ustaz, tambahan dari Pak Muharram, itu maksudnya kadang-kadang ada jamaah pendatang atau tamu dari luar. Jadi yang tidak terbiasa sholat di situ. Ya kalau tamu dari luar ya memang ya, misalnya masjidnya apalagi masjid umum gitu. Nah sehingga ya sebenarnya yang berlaku itu ya sesuatu yang sudah terbiasa di masjid itu, meskipun ada jamaah yang terkadang baru datang kan gitu. Ya memang orang yang mencari masjid itu kan biasanya tahu praktek yang dulu dilakukan kan gitu. Nah, biasanya kan itu. Jadi secara umum secara umum mengikuti tradisi yang sudah dipahami mayoritas di masjid itu. Adapun ya kalau pendatang dia tidak tahu, ya wajar nggak tahu. Namanya kan juga minoritas, bukan mayoritas. Kalau dia minoritas kan paling tidak sebelum mendatangi masjid tersebut sudah tahu, oh di sini sholatnya berapa rakaat. Pasti jenengan kan sebelum melakukan sholat tarawih kan biasanya semacam itu, cari masjid. Ini 11 rakaat atau berapa? Kalau 11 masih tanya lagi, formasinya bagaimana? Nah, seharusnya kalau pendatang ya seharusnya semacam itu. Kan itu. Tetapi kita sebagai takmir ya kalau sudah dipahami oleh mayoritas jamaah ya tidak mengapa. Tapi kalau mau diinformasikan setiap mau menjalankan sholat tarawih ya tidak apa-apa juga, asal tidak merepotkan kan itu. Jadi karena ini sudah umum sehingga imamnya tidak perlu setiap kali mengawali tarawih, apalagi tarawih ini kan setiap hari kan mengumumkan kita Bapak Ibu sedoyo monggo kita melaksanakan sholat tarawih misalnya 11 rakaat, formasinya demikian. Ya,
Kalau mau dilakukan semacam itu ya nggak apa-apa, tapi kembali pada pemahaman umum. Jadi cukup memahami pemahaman mayoritas. Kalau sudah mentradisikan, sudah dipahami bersama gitu. Ya kurang lebih semacam itu, Pak Mukhtarom. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Ustadz Suprapto Kemaman. Ketika ada aba-aba, mohon maaf, ini menjelang pas adzan maghrib, jadi untuk Pak Prapto kita bahas besok. Terima kasih untuk kajian hari ini. Kita cukupi sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.